Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Erlik Rahmat Purnama, SSI, MSI, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rian Putra Ardiansa sebagai moderator kali ini dalam webinar. Kali ini kami akan membahas materi mengenai optimalisasi literasi sains di lingkungan kampus guna meningkatkan pendidikan karakter Gen Z di era digitalisasi. Dan kelompok saya beranggotakan, yang pertama ada Nadia Gresa Nandamufa dengan NIM 015, yang kedua dengan saya sendiri Rian Putra Ardiansa dengan NIM 022, yang ketiga ada Fatima Azharo dengan NIM 036. Latar belakang masalah. Di era globalisasi yang syarat dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, literasi sains menjadi keterampilan yang esensial bagi setiap individu. Literasi sains tidak hanya terbatas pada pemahaman konsep-konsep ilmiah yang abstrak, tetapi juga mencakup kemampuan untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan bukti ilmiah. Berdasarkan latar belakang yang tadi, maka dapat ditarik permasalahan yang ada, yaitu yang pertama ada rendahnya kualitas pendidikan sains di sekolah dan perguruan tinggi, yang kedua akses yang terbatas terhadap informasi ilmiah sehingga tidak akurat dan sulit dipahami, yang ketiga kurangnya kegiatan seperti kampanye mengenai literasi sains yang menarik dan berdampak kepada generasi Z, yang keempat minimnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, dan yang terakhir, sangat sedikitnya media massa untuk lebih banyak memberitahukan isu-isu ilmiah. Dari permasalahan tersebut, maka ada solusi dari permasalahan tersebut, yaitu yang pertama meningkatkan kualitas pendidikan sains di sekolah dan perguruan tinggi. Yang kedua, menyediakan akses yang luas terhadap informasi ilmiah yang akurat dan mudah dipahami. Yang ketiga, melakukan kampanye-kampanye literasi sains yang menarik dan berdampak untuk generasi Z. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Dan yang terakhir, mendorong media massa untuk lebih banyak memberitahukan isu-isu ilmiah. Manfaat dan tujuannya yaitu untuk membentuk pola pikir, perilaku, serta membangun karakter manusia yang peduli dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, masyarakat, alam semesta, serta menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat modern. Penting untuk memperhatikan bagaimana teknologi menjadi bagian integral dari konteks tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Literasi sains sendiri itu dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakter sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual, dan budaya, serta kemauan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terkait sains. Untuk dalam bidang kesehatan sendiri itu contohnya pengambilan keputusan terkait pola makan, olahraga, dan perawatan kesehatan. Ilmu nutrisi misalnya dapat membantu individu dalam memilih makanan yang sehat dan menghindari konsumsi berlebihan makanan yang tidak sehat. Kedua, dalam bidang lingkungan, contohnya upaya pelestarian lingkungan dan mitigasi dampak perubahan iklim. Isu-isu lingkungan seperti polusi, deforestasi, dan perubahan iklim dapat memotivasi individu untuk mengambil tindakan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ketiga, di bidang teknologi, contohnya pemanfaatan teknologi secara bijak dan aman. Prinsip-prinsip teknologi seperti privasi data dan keamanan online dapat melindungi individu dari penipuan dan kejahatan cyber. Keempat, dalam bidang ekonomi, contohnya seperti pengambilan keputusan terkait konsumsi dan investasi. Konsep-konsep ekonomi seperti inflasi dan nilai tukar mata uang dapat membantu individu dalam membuat keputusan keuangan yang bijak. Kelima, dalam bidang demokrasi, contohnya seperti partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik, isu-isu ilmiah yang berkaitan dengan kebijakan publik, seperti energi terbarukan, dan perubahan iklim, dapat membantu individu dalam memberikan suara mereka dan memengaruhi keputusan politik. Optimalisasi literasi sains di lingkungan kampus itu sangat penting untuk meningkatkan pendidikan karakter generasi Z di era digitalisasi. Literasi sains mencakup pemahaman mendalam tentang konsep-konsep ilmiah, kemampuan berpikir kritis, dan keterampilan ini berguna untuk menerapkan pengetahuan ilmiah dalam kehidupan sehari-hari.
Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk mencapai tujuan ini, yang akan dibacakan oleh Pak Kim. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk mencapai tujuan ini. Yang pertama ada integrasi kurikulum berbasis literasi sains. Mengintegrasikan literasi sains ke dalam berbagai mata pelajaran di kurikulum kampus dapat membantu mahasiswa memahami relevansi sains dalam konteks yang lebih luas. Ini termasuk penerapan metode ilmiah dalam penyelesaian masalah di berbagai bidang studi. Yang kedua ada penggunaan teknologi digital. Pemanfaatan teknologi digital seperti platform pembelajaran online, simulasi virtual, dan alat kolaborasi digital dapat membuat pembelajaran sains lebih interaktif dan menarik bagi Gen Z yang tumbuh di tengah kemajuan teknologi. Yang ketiga ada pengembangan program ekstrakurikuler. Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada sains, seperti klub sains, proyek penelitian, dan kompetisi sains dapat memperkaya pengalaman belajar mereka dan menumbuhkan minat yang lebih dalam terhadap sains. Pada lingkungan kampus juga bisa diikuti KSKM. Lalu, yang keempat ada kolaborasi dengan industri dan peneliti. Kerjasama dengan industri dan peneliti dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat dalam proyek-proyek nyata yang relevan dengan ilmu pengetahuan. Ini tidak hanya memperkaya pemahaman mereka tentang aplikasi praktis sains, tetapi juga memperkenalkan mereka kepada etika dan tanggung jawab profesional. Yang kelima ada pelatihan soft skills. Mengembangkan keterampilan lunak atau soft skills seperti komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan melalui literasi sains juga sangat penting. Kemampuan untuk bekerja dalam tim, berkomunikasi secara efektif, dan memimpin proyek penelitian adalah bagian integral dari pendidikan karakter yang kuat. Yang keenam ada pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Melibatkan mahasiswa dalam proyek nyata yang menggunakan teknologi modern dapat membantu mereka memahami konsep sains secara lebih mendalam, sekaligus mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kolaborasi dan pemecahan masalah. Lalu bisa ditarik kesimpulan dari penjelasan tadi, yaitu setiap individu harus mampu mempertimbangkan manfaat potensial dan risiko dari penggunaan sains dan teknologi untuk diri sendiri dan masyarakat. Literasi sains tidak hanya membutuhkan pengetahuan tentang konsep dan teori sains, tetapi juga pengetahuan tentang prosedur umum dan praktik terkait dengan saintek dan bagaimana memajukan sains itu sendiri. Maka literasi sains dianggap menjadi kompetensi kunci yang sangat penting untuk membangun kesejahteraan manusia di masa sekarang dan masa depan. Dengan demikian, optimalisasi literasi sains di lingkungan kampus tidak hanya meningkatkan kemampuan akademis mahasiswa, tetapi juga membangun karakter yang kuat dan adaptif, menjadikan mereka individu yang siap menghadapi tantangan di era globalisasi digitalisasi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, maka kami persilahkan untuk teman-teman bertanya kepada kelompok kami dalam webinar tersebut. Ya, kami persilahkan untuk Yusvita bertanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Yusvita Nurdiana, izin bertanya. Siswa atau mahasiswa harus menguasai keterampilan literasi sains. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti kami diskusikan terlebih dahulu pada kelompok saya. Untuk selanjutnya, Ila dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Yudha Barakaramadoni, izin bertanya. Apa saja faktor yang mempengaruhi hasil belajar literasi sains? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya, Okta kami persilakan untuk bertanya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya ingin bertanya, mungkin lebih dijelaskan lagi strategi apa yang dilakukan dalam gerakan literasi sains. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Okta. Maka akan kami diskusikan terlebih dahulu.
Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Okta yang tadi, yaitu tentang jelaskan strategi apa yang bisa dilakukan dalam gerakan literasi sains, yaitu strategi utama gerakan literasi sains dapat berupa literasi sains lintas kurikulum, yaitu sebuah pendekatan penerapan literasi sains secara konsisten dan menyeluruh untuk mendukung pendekatan penerapan literasi sains secara konsisten dan menyeluruh untuk mendukung pengembangan literasi sains bagi setiap peserta didik. Keterampilan literasi sains secara eksplisit diajarkan di dalam mata pelajaran, tetapi peserta didik diberikan sebagai kesempatan untuk menggunakan sains di luar mata pelajaran sains di berbagai situasi. Menggunakan literasi sains, kurikulum memperkaya pembelajaran di bidang studi lainnya dan memberikan kontribusi dalam memperluas dan memperdalam pemahaman sains. Selain itu, melalui kurikulum, literasi sains juga dimunculkan di dalam lingkungan seolah oleh staf non-guru dan kegiatan-kegiatan rutin yang terjadi di sekolah yang memberikan kesempatan nyata bagi peserta didik untuk mempraktekkan keterampilan literasi sains mereka. Apakah jawabannya sudah terpenuhi? Saya sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lailatul ya. Tadi pertanyaannya kan apa saja faktor yang mempengaruhi hasil belajar literasi sains. Jadi faktor yang mempengaruhi hasil belajar literasi sains yaitu faktor psikologis atau minat dan motivasi belajar. Kemudian ada faktor keluarga atau latar belakang pendidikan dan bimbingan orang tua. Kemudian ada faktor sekolah dari metode mengajar guru, sarana dan prasarana, dan bahan ajar media pembelajaran IPA. Lalu yang terakhir ada kegiatan di luar sekolah, seperti itu. Apakah sudah terpenuhi jawabannya, Lailatul? Bisa, Zara. Makasih ya. Baik, terima kasih kembali. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Yuswita. Dan pertanyaannya itu berupa mengapa setiap siswa atau mahasiswa harus menguasai keterampilan literasi sains. Jawabannya adalah karena dengan adanya literasi sains diharapkan mampu memenuhi berbagai tuntutan zaman, yaitu dengan menjadi problem solver atau pemecah masalah, dengan pribadi yang kompetitif, inovatif, kreatif, kolaboratif, serta berkarakter sesuai dengan perkembangan kompetensi abad 21. Bagaimana Yusrita? Apakah sudah membantu jawabannya? Baik, demikian tadi webinar dari kami. Saya sebagai moderator mewakili kelompok saya. Pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam webinar kali ini. Dan semoga dalam webinar kali ini dapat bermanfaat untuk kalian semua dan mendapatkan ilmu baru dalam webinar kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.